Sejarah ideologi komunis negara China. Pada awalnya, ideologi negara China bukanlah komunis. Dr. Sun Yat-sen, seorang penggagas Cina modern atau lebih dikenal dengan nama Republik Cina, yang berdiri pasca revolusi 10 Oktober 1911 dengan bangsa Cina yang menggugurkan dinasti Qing. Dr. Sun Yat-sen menerapkan paham ideologi San Mincuyi atau tiga prinsip rakyat yang menjadi ideologi Republik Cina yang didukung oleh Partai Kuomintang atau Partai Nasionalisme di Cina. Kemudian pada bulan Oktober 1917 merupakan awal dari perubahan bentuk pemerintahan ke paham komunis yang dilakukan oleh Uni Soviet dengan menyebarluaskan paham komunis di Republik Cina karena jumlah penduduknya terbesar di dunia. Pada tahun 1921, Partai Komunis Cina didirikan oleh Chen Bixby dan Li Danzhou. Partai komunis ini berkembang dengan cepat dan akhirnya Republik Cina berganti menjadi Republik Rakyat Cina. Setelah Kuomintang atau Partai Komunis Cina yang dipimpin oleh Mao Zedong berhasil menang dalam perang saudara dengan Kuomintang atau Partai Nasionalis pada 1 Oktober 1949. Perang saudara ini terjadi karena rakyat lebih bersimpati atau lebih percaya kepada Kuomintang atau Partai Komunis daripada pemerintahan Kuomintang yang banyak melakukan korupsi dan melakukan penyerangan terhadap bangsa atau saudaranya sendiri. Penyebab lain Republik Rakyat Cina menganut ideologi komunis adalah agar perekonomian negara menjadi lebih stabil dan makmur serta rakyat dapat terhindar dan terbebas dari penjajahan Jepang. Penerapan sistem liberal oleh negara Cina di bidang politik adalah politik komunis, yang hanya ada satu sistem partai, yaitu Partai Komunis Cina. Walaupun ada partai lainnya, namun partai ini memegang peranan yang sangat penting, baik dalam bidang politik, kenegaraan, maupun ekonomi. Penerapan di bidang ekonomi yaitu menerapkan kebijakan reforma dan program zona ekonomi khusus. Penerapan dalam agama Tiongkok memiliki sejarah panjang dalam hal kepercayaan dan menjadi tempat dari asal muasal berbagai tradisi agama filsafat di dunia. Beberapa sarjana tidak menggunakan istilah agama untuk menyebut sistem kepercayaan Tiongkok, tetapi mereka menganggap sebutan praktik kebudayaan, sistem berpikir atau filsafat sebagai istilah yang lebih cocok. Penerapan hukum Republik Rakyat Tiongkok yang secara resmi disebut dengan sistem hukum sosialis dengan karakteristik Tiongkok adalah rezim hukum Tiongkok, dengan tradisi dan sistem hukum yang terpisah dari Tiongkok Daratan, Hong Kong, dan Makau. Dalam budaya, Cina memiliki kaligrafi Cina, bahasa Mandarin, makanan Cina, makan menggunakan sumpit, cheongsam atau pakaian panjang wanita Cina, pakaian putih untuk berkabung, dan kalender Cina. Selanjutnya yaitu evaluasi kelebihan dan kekurangan penerapan ideologi komunisme di negara Cina. Penerapan ideologi komunisme di setiap negara yang menganutnya memiliki konsep yang hampir sama, baik dari aspek politik, agama, ekonomi, dan hukum. Meskipun memiliki konsep yang hampir sama, masing-masing negara memiliki cara atau sistem tersendiri untuk menerapkannya, sehingga hal tersebut akan menjadi keunggulan negara itu sendiri. Meninjau penerapan ideologi komunisme di negara Cina memiliki sistem partai yang disebut Partai Komunis, yang mana partai tersebut memegang kendali penuh negara Cina, baik bidang politik, ekonomi, dan juga kenegaraan. Dengan menganut ideologi komunisme tersebut memberikan beberapa kelebihan kepada negara Cina dibandingkan dengan negara lain. Yang pertama yaitu masyarakat negara Cina dianggap sama rata tanpa ada yang diunggulkan di satu sisi. Dan yang kedua, menerapkan sistem komunis ini mampu mengendalikan angka pengangguran, inflasi, keburukan ekonomi, serta meminimalisir terjadinya krisis. Namun, sayangnya negara Cina mengalami kesenjangan ekonomi akibat melebarnya ketimpangan miskin kaya, lantaran pembangunan dan distribusi pendapatan tidak merata. Selain itu, sistem partai komunis ini
membuat para anggota partai tidak ada habisnya terbukti melakukan tindak korupsi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang apakah ideologi komunis dapat diterapkan di Indonesia. Nah, pada tahun 1917 terdapat partai yang menganut sistem ideologi komunis di Indonesia yang kita kenal dengan PKI. Namun, ideologi komunis tidak berlangsung lama di Indonesia karena adanya beberapa hal. Yang pertama, Indonesia adalah negara yang menganut beberapa agama dan negara yang percaya akan adanya Tuhan, sementara ketuhanan tidak ada dalam komunis. Yang kedua, Indonesia menganut sistem demokrasi, sementara komunis tidak mengakui itu. Kekuasaan mutlak ada di tangan pemerintah. Yang ketiga, karena tidak mengakui Tuhan, berarti komunis tidak mengenal agama, di mana agama mengajarkan yang baik dan buruk, sementara komunis cenderung tidak menghargai hak asasi, sehingga pembantaian dan penyiksaan gampang sekali dilakukan. Dan yang keempat, tidak adanya kebebasan individu untuk berkembang, sehingga masyarakat cenderung pasif dan tidak memiliki motivasi untuk berkembang. Perbandingan antara ideologi komunisme dengan ideologi Pancasila yang dimiliki oleh bangsa Indonesia justru sangat mengedepankan persepsi moralitas. Gagasan-gagasan dan ide-ide utama ideologi Pancasila tidak hanya terletak pada tujuan perihal kebutuhan semata, namun lebih terpenting adalah bagaimana dapat terwujudnya sebuah keutuhan bersama. Ideologi Pancasila menyadari bahwa konseptualitas dari dasar terwujudnya sebuah tujuan dan cita-cita ialah adanya sebuah perketat dan pemersatu dalam masyarakat. Perwujudan tersebut tertuang dalam istilah yang penulis temukan, yaitu kebutuhan memang yang terpenting, namun terjaganya sebuah keutuhan merupakan segalanya. Ideologi Pancasila menyadari bahwa nilai-nilai dalam setiap sila dan butir-butir Pancasila tidak dapat terimplementasikan dengan baik ketika tidak adanya suatu persepsi moralitas sebagai perketat dalam masyarakat. Bhinneka Tunggal Ika demi keutuhan bersama. Kesimpulan dari materi ini adalah komunisme sebenarnya memiliki tujuan-tujuan yang baik dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat kelas bawah, mengedepankan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi, memiliki nilai-nilai kebaikan bagi hak-hak bersama dan mencapai tujuan dari gagasan komunisme itu tersendiri. Namun, ideologi komunisme sangat mudah dijadikan sebagai alat para penguasa untuk mewujudkan keinginannya, baik secara paksa maupun menggunakan cara-cara yang radikal. Ini semua terjadi karena lemahnya persepsi moralitas ideologi komunisme yang terpaku dan hanya terfokus kepada kepentingan dan kebutuhan bersama tanpa melihat bahwa keutuhan bersamalah merupakan hal yang penting. Dan banyak negara-negara penganut paham komunisme ini mengalami kejatuhan karena cara-cara mereka yang mengesampingkan persepsi moralitas, sehingga seiring berjalannya waktu manusia juga akan menyadari bahwa sebenarnya hakikat manusia itu tidak akan pernah puas dalam menginginkan sesuatu. Terima kasih.